Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Maulana dengan NIM 134927 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat, yaitu tentang aplikasi interrupt pada kode alat dari tugas besar yang saya buat. Nah, ini juga diminta untuk jelaskan kegunaan fungsi dari interrupt yang dibuat. Oke. Di sini langsung saja dari fungsi interrupt-nya. Variabel ini ada pertama adalah variabel interrupt nih. Nah, ini kenapa ada variabel kenapa harus ada volatil gitu. Nah, jadi variabel yang diubah dalam ISR itu yaitu interrupt service routine. Nah, ini kalau nggak ada volatilnya, compilernya ini nggak bisa dianggap nilai variabelnya itu tidak berubah, atau bisa dibilang ntar jadi si interruptnya itu tidak bisa bekerja dengan benar saat dijalankan. Nah, lanjut, di sini ada fungsi dari ISR interrupt. Nah, dari situ ke sini. Oke, fungsinya ini ketika dijalankan secara otomatis saat interrupt terjadi. Nah, itu ketika tombol ditekan. Jadi saat tombol ditekan, maka proses interrupt akan terjadi, dan itu akan secara otomatis. Lanjut, di sini ada konfigurasi, maksudnya aktifkan interrupt ya ini. Jadi konfigurasi interruptnya ini menghubungkan pin tombol dengan fungsi interrupt. Jadi saat tombol ditekan, ESP32 nya itu akan langsung menjalankan ISR dari handle button ini. Jadi si button ini, button interrupt. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan satu-satu gini kenapa ini dari prosesnya ini. Jadi di sini ada digital pin to interrupt button pin, yaitu fungsinya itu untuk menentukan pin mana yang digunakan sebagai interrupt. Nah, selanjutnya ada sini handle button interrupt. Nah, fungsinya itu untuk menentukan fungsi ISR yang akan dipanggil saat interrupt terjadi. Sini juga ada falling. Nah, itu maksudnya karena si tombolnya menggunakan nah ini kan tombolnya nih, pin mode button ini. Nah, jadi ntar kalau misalnya kondisi normal, jadi ntar dia misalnya sama dengan high gitu. Nah, ntar kalau misalnya soal tombol ditekan, maka dia sama dengan low. Jadi interrupt-nya itu aktif saat tombol ditekan. Lalu ini mungkin cek hasil interrupt. Jadi hasil pemeriksaan dari interrupt di loop sini ya. Nah, ini fungsinya ini yaitu untuk mengecek apakah interrupt sudah terjadi. Jadi jika tombol ditekan, ISR mengubah si button press ini jadi true gitu kan. Lalu loop membaca status tersebut, maka program menjalankan check hit. Lanjut, ada di sini ada lagi
Oke, ini mungkin saya jelasin aja nih, button press false. Jadi mengembalikan fungsi itu mengembalikan status tombol menjadi belum ditekan setelah interrupt diproses. Nah, tujuannya itu agar program tidak terus-menerus membaca tombol yang sama. Terus ada mungkin ya ini kali ya, if now less button press. Nah, ini adalah fungsinya untuk mencegah pembacaan tombol berulang akibat bouncing. Nah, bouncing itu yaitu saat tombol ditekan. Nah, sinyal listriknya itu pasti nggak langsung stabil gitu kan. Nah, bisa jadi high atau low berkali-kali dalam beberapa milidetik. Nah, akibatnya itu si interruptnya itu bisa terbaca berkali-kali. Nah, kalau misalnya kita jadikan di bouncing itu jadi 250 atau lebih dari 250, tombolnya hanya dibaca sekali setiap 250 milisecond itu. Apa lagi? Mungkin ini check it ya. Ini fungsinya untuk menjalankan pengecekan apakah LED pemain tepat berada di target. Jadi kan kalau sistem game yang saya buat tuh kan, kalau misalnya ini jika pas gitu kan, tepat di target lampu LED nya itu ditekan, maka itu akan benar. Nah, kalau misalnya benar, maka skornya akan bertambah dan langsung muncul notifikasi Anda menang gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya salah, skornya bakal berkurang, maka muncul notif atau efek namanya miss gitu kan. Jadi ibaratnya ya apa namanya, nggak kena lah, nggak tepat sasaran. Oke, jadi mungkin sekian dari codingan interrupt yang saya buat, aplikasi codingan interrupt dari tugas besar saya ini. Kurang lebihnya penjelasan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.